Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. PPKM darurat berlangsung 1,5 pekan melihat kasus yang terus bertambah dan mobilitas yang belum melandai. Aturan pengetatan ditambah. Apakah aturan baru ini bisa efektif memaksa warga membatasi mobilitas? Bergabung bersama kami malam ini, Kombes Pol Rudi Antariksawan, Kabak Ops Korlantas Polri. Selamat malam Pak Rudi, apa kabar? Selamat malam Mbak Putri. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Rudi, kita tahu jumlah kasus positif terus naik. Kemudian ada beberapa adjustment yang dilakukan oleh Polri berkaitan dengan penyekatan ini. Yang terbaru adalah hari ini penambahan penyekatan di wilayah DKI dan besok ya 27 pintu keluar tol di Jawa Tengah. Berlaku hingga 16 sampai 22 Juli. Apa evaluasi yang kemudian yang sudah dilihat dan kemudian menyebabkan Polri, Korlantas terutama memilih mengambil keputusan ini, penyekatan lebih ketat lagi? Ya, baik Mbak. Untuk evaluasi mobilitas masyarakat, mulai dari diberlakukan PPKM darurat ini, memang dari hasil beberapa evaluasi yang secara terkoordinasi dievaluasi sama-sama, ini memang menunjukkan hal yang sangat baik ya. Jadi penurunan mobilitas yang cukup signifikan, baik itu di jalur-jalur utamanya di pusat-pusat kota dan di jalur tol, namun memang mobilitas ini masih mengalami kepadatan pada wilayah-wilayah pinggiran atau penyangga, utamanya di kabupaten-kabupaten, kemudian di kecamatan, kelurahan itu perlu kita tingkatkan kembali untuk menekan mobilitas itu. Kemudian dengan kita tahu bahwa dari Selasa nanti itu ada hari Idul Adha. Ini kita mengantisipasi supaya jangan sampai ada mobilitas jalan jauh khususnya atau di ini masyarakat yang ingin mudik. Ini kita tetap lakukan antisipasi sehingga kita menambah penyekatan utamanya di jalur kita lakukan penyekatan termasuk di pelabuhan, prioritas untuk wilayah Lampung, Jawa. Jadi jumlah penyekatan yang tambah secara keseluruhan dari Lampung sampai Bali ada 1.038 titik lokasi penyekatan. Baik itu PPKM darurat yang sudah kita gelar sekaligus kita tambah untuk antisipasi libur Idul Adha. Jadi dari 88 lokasi penyekatan di jalur tol, kemudian non tol itu ada 45 lokasi, kemudian 7 lokasi di pelabuhan. Nah ini mulai pukul 24.00 nanti, untuk penambahan di jalur tol itu sudah kita berlakukan untuk penyekatan atau penambahan penyekatan. Penambahan penyekatan. Pak Rudi, untuk penambahan penyekatan, kita bicara dulu yang di DKI Jakarta yang dimulai pada hari ini, ada 100 titik tambahan, kemudian ada pemberlakuan zona waktu itu. Dinilai banyak masyarakat masih kurang sosialisasi sehingga tadi cukup banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Kami mendapatkan informasi dari teman-teman kami yang bertugas di lapangan. Apa evaluasinya Pak Rudi di hari pertama ini, khusus untuk di DKI dulu? Ya, kalau di DKI memang kita melakukan evaluasi sehingga kita tambah khusus penyekatan. Kemarin itu kan 97, sekarang ada 100. Sehingga dinamis ya. Dan memang kalau terjadi penyekatan tersebut sehingga menyebabkan antrian dan sebagainya. Ini kan memang kita untuk memastikan bahwa mobilitas diizinkan itu adalah di sektor kritikal dan esensial. Dan itu memang tidak diperbolehkan. Dia di rumah saja. Di sektor kritikal kita sudah di bidang keamanan, kesehatan, logistik, makanan, minuman itu boleh. Kemudian di esensial, bahan keuangan, pasar modal itu 50%. Ya, sehingga
kita pastikan mereka yang melakukan mobilitas itu benar-benar dilengkapi dengan STRP, surat tanda register pekerja, ataupun dengan surat dinas tugas dari kantor atau pimpinannya. Di samping itu ada antigen, PCR maupun sertifikat vaksin. Itu yang harus benar-benar kita pastikan. Sehingga dalam situasi darurat ini ya diharapkan mobilitas ini benar-benar ditekan sampai titik yang paling rendah. Oke, Pak Rudi, tapi di atas kertas tentu lebih mudah daripada yang terjadi di lapangan. Karena kalau misalnya kita lihat ada tulisan di beberapa media online, ada yang sempat berselisih paham, kemudian ada yang tetap ngotot, meleng dikit, kemudian tetap diterobos dan lain sebagainya. Itu bagaimana Pak Rudi soal itu? Ya, ini perlu tentunya kesadaran kita semuanya. Dalam artian masyarakat sadar bahwa tidak benar-benar ada kepentingan yang mendesak atau bukan termasuk dalam dua sektor vital esensial itu. Ya kita benar-benar di rumah saja. Atau kalau boleh dibilang kan from home ya memang work from home taat benar di rumah. Dan di sektor-sektor perkantoran, ya perusahaan ini juga mentaati. Ini kalau di sektornya esensial harus 50%, ya 50%. Jangan lebih dari itu. Atau memang kalau bukan esensial ya memang 100% ya harus from home. Ya, mulai dari hulu sampai ya, benar-benar harus mulai hulunya nih. Kesadaran kita semuanya, jadi mulai dari lingkungan terkecil, dari RT, RW, rumahan ini harus benar-benar saling menjaga, mengawasi. Karena benar-benar mobilitas ini ya hanya boleh ya itu sektor esensial dan kritikal saja. Pemerintah PPKM darurat ini akan dijadwalkan hanya sampai 20 Juli, ada kemungkinan juga diperpanjang, sudah ada wacana untuk itu. Ada rencana sudahkah ada skenario jika kemudian mobilitas atau jumlah kasus semakin tidak kunjung turun, mobilitas juga masih ada karena jalur-jalur tikus juga masih terbuka dan bisa ditemukan, apalagi yang akan dilakukan skenarionya dari Korlantas? Baik, kita terus akan mengikuti kebijakan dari aturan. Kalau kita juga akan terus memperpanjang pengendalian, pengawasan dan pembatasan mobilitas, baik itu penyekatan, penutupan jalan, dan sebagainya. Intinya benar-benar kita mencegah masyarakat melakukan. Ya, gitu. Untuk menekan mobilitas, intinya itu. Baik, Pak Rudi, terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini di CNN Indonesia Newscast. Sehat terus Pak Rudi, terima kasih. Terima kasih.